Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Kristina, Prodi Sarjana Terapan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang, kelas reguler B dengan NIM P1337431220087 semester 2. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai identifikasi bakteri pada bahan pangan nabati dan hewani. Dan pada materi kali ini didapat dari berbagai jurnal. Yang pertama yaitu jurnal dari Santri Siska Nuryanti dan Tadjudin Naid pada tahun 2015, analisis mikrobiologi beberapa susu kedelai tanpa merek yang beredar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Asyifa halaman 130-138, Makassar, Universitas Hasanuddin. Kemudian yang kedua dari jurnal Rudin Nur Ahmad, Naufal Gozi, Aditya Pradana, Ninda Nur Amalia, dan Zuliati Rohman pada tahun 2019, identifikasi bakteri patogen pada olahan daging sapi penyebab KILB, keracunan pangan di Temanggung tahun 2018, proceeding SNPBS. Yang keempat, Yogyakarta UGM. Kemudian yang ketiga yaitu dari jurnal Dayana Ivani Retno Kawuri Dwi Aryani Yuliastuti pada tahun 2019, keberadaan bakteri patogen pada sampel pangan jajanan anak sekolah dasar di Pulau Sapeken, Sumeneb, Jawa Timur. Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Bali, Universitas Dayana. Memasuki materi yaitu yang pertama, identifikasi bakteri bahan pangan nabati dari susu kedelai tanpa merek. Nah, di Indonesia beberapa komoditi kacang-kacangan telah digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat susu yang dikenal sebagai susu nabati. Susu nabati yang umum ditemukan di pasaran adalah susu kedelai, baik dalam kemasan bermerek maupun yang tidak bermerek, di mana kemasan yang tidak bermerek tersebut tidak mencantumkan surat izin produksinya, sehingga sebagian masyarakat masih meragukan keamanannya untuk dikonsumsi. Dalam pengujian cemaran mikrobiologik ada 3 kelompok mikroorganisme yang perlu diperhatikan, yaitu total mikroorganisme, mikroorganisme indikator, dan pembusuk. Menurut Standar Nasional Indonesia, persyaratan cemaran mikroba pada produksi sari kedelai yaitu mengandung angka lempeng total bakteri maksimal 5 kali 104 koloni per mili. Nilai MPN bakteri coliform kurang 3 per mili. Salmonella sp harus negatif per 25 mili. Staphylococcus aureus 1 kali 102 koloni per mili. Bacillus cereus 1 kali 103 koloni per mili. Dan kapang 5 kali 101 koloni per mili. Hal inilah yang mendasari perlunya dilakukan penelitian analisis mikrobiologis susu kedelai tanpa merek yang beredar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat-alatnya ada autoklaf, botol pengencer, cawan Petri, gelas Erlenmeyer, gelas piala, inkubator aerob, lampu spiritus, laminar airflow, oven, ose bulat, spoit, sendok, tanduk, tabung reaksi, tabung Durham, dan timbangan analitik. Kemudian bahan-bahannya yaitu ada
Aquades, etanol 70%, medium eosin methylene blue agar, medium lactose broth, medium mannitol egg yolk polymyxin agar, medium nutrient agar, medium potatos dextrose agar, medium peptone water, medium salatin cysteine broth, medium Vogel Johnson agar, medium salmonella shigella agar, dan yang terakhir sampel susu kedelai tanpa merek. Kemudian memasuki prosedur kerja, yaitu yang pertama sterilisasi alat. Jadi alat-alat yang digunakan dicuci lalu dibilas dengan air suling, kemudian disterilkan dengan menggunakan oven pada suhu 180 derajat Celcius selama 2 jam untuk alat gelas. Alat-alat logam disterilkan dengan cara dipijarkan dengan menggunakan lampu spiritus selama 30 detik. Alat-alat karet atau plastik tidak tahan pemanasan dengan suhu tinggi disterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian, langkah yang kedua yaitu pengambilan sampel. Beberapa sampel susu kedelai tanpa merek yang beredar di Kabupaten Maros. Dan yang ketiga yaitu dengan pengenceran sampel. Sampel susu kedelai tanpa merek dibuat pengenceran 100 sampai 10 Yang ketiga yaitu ada pengenceran sampel. Nah, sampel susu kedelai tanpa merek dibuat pengenceran 100 sampai 10 4 kali atau sesuai derajat kombinasi bahan. Dengan cara aseptik sampel susu kedelai tanpa merek diambil sebanyak 1 mili dan dimasukkan ke dalam botol pengencer steril, kemudian ditambahkan 9 mili air suling steril dan dihomogenkan, maka diperoleh pengenceran 100. Untuk pengenceran selanjutnya, dipipet 1 mili dari 100 dimasukkan ke dalam botol pengencer yang berisi 9 mili air suling steril. Kemudian dihomogenkan dan diperoleh pengenceran 10 yang pertama. Demikian selanjutnya dilakukan cara yang sama untuk pengenceran 10 yang kedua, 10 yang ketiga, dan 10 yang keempat. Kemudian langkah yang keempat yaitu ada identifikasi bakteri Salmonella sp. Sampel dipipet secara aseptik sebanyak 1 mili pada pengenceran 10 yang pertama untuk diinokulasikan ke dalam medium salinity cysteine broth 9 mili. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya endapan coklat. Hasil yang diperoleh diinokulasikan dengan metode tuang pada medium Salmonella Shigella agar atau SSA. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam, diamati. Kemudian yang kelima yaitu identifikasi bakteri Staphylococcus aureus. Sampel dipipet secara aseptis sebanyak 1 mili. Pada masing-masing pengenceran 100, 10 yang pertama, 10 yang kedua, untuk diinokulasikan ke dalam medium peptone water 9 mili. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil positif terjadi kekeruhan disertai dengan terbentuknya endapan pada dasar tabung. Kemudian dilanjutkan pada medium selektif yaitu medium Vogel Johnson agar diinokulasikan dengan metode tuang. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Diamati koloni yang tumbuh dinyatakan positif apabila tumbuh koloni hitam zona kuning. Nah, kemudian yang keenam yaitu identifikasi bakteri Bacillus cereus. Sampel dipipet secara aseptis sebanyak 0,25 mili.
Dari setiap pengenceran 10 yang pertama, 10 yang kedua, dan 10 yang ketiga kemudian diinokulasikan di atas permukaan matino egg yolk polymyxin agar setelah itu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Diamati, koloni yang tumbuh dinyatakan positif apabila tumbuh koloni berwarna merah muda pada medium matino egg yolk polymyxin agar. Nah, kemudian yang ketujuh ada identifikasi bakteri patogen. Pada penelitian ini diidentifikasikan mikroba patogen digunakan medium pengayak dan dilanjutkan ke median selektif. Beberapa medium ini digunakan SCB dilanjutkan ke medium selektif Salmonella Shigella agar untuk identifikasi Salmonella sp. Peptone water dilanjutkan ke medium selektif Vogel-Jansson agar. Untuk identifikasi Staphylococcus aureus dan medium matino egg yolk polymyxin agar. Untuk mengidentifikasi bakteri Bacillus cereus. Nah, kemudian hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, kemudian kesimpulan. Identifikasi bakteri patogen Staphylococcus aureus, hasil yang diperoleh yaitu sampel CE dan H tanpa jernih dan tidak terdapat endapan pada dasar tabung. Kemudian pada medium lanjutan hasilnya negatif karena tidak tumbuh koloni hitam dengan zona kuning, sehingga sampel C dan EH memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan standar nasional Indonesia tentang bakteri Staphylococcus aureus yaitu 1 kali 10 koloni per mili. Nah, dari pengujian sampel CE dan H medium selektif Salmonella Shigella agar yang telah dilakukan diperoleh hasil yang negatif karena tidak tumbuh koloni hitam dengan zona kuning, sehingga sampel CE dan H memenuhi persyaratan berdasarkan ketetapan standar nasional Indonesia tentang bakteri Salmonella sp yaitu negatif per 25 mili. Dari hasil analisis kuantitatif yaitu identifikasi bakteri patogen Staphylococcus aureus dan Bacillus cereus serta analisis kualitatif yaitu identifikasi mikroba patogen Salmonella sp menunjukkan bahwa semua sampel memenuhi syarat standar nasional. Kemudian materi yang kedua yaitu identifikasi bakteri pada bahan pangan hewani, yaitu olahan daging sapi. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidup, baik dari segi kuantitas dan kualitas. Pentingnya nilai gizi dalam pangan tergantung pada keamanan pangan yaitu standar nasional Indonesia yang diberlakukan. Data Kementerian Kesehatan dan BPOM pada 4 tahun terakhir menunjukkan agen penyebab keracunan pangan sulit ditentukan. Sebanyak 53% penyebab KLB keracunan pangan tahun 2009 tidak diketahui. Penyebab KLB keracunan sebanyak 60% diduga disebabkan oleh bakteri tanpa ada bukti konfirmasi ilmiah bahwa penyebabnya adalah bakteri. Nah, bakteri patogen sering menjadi salah satu agen penyebab KLB keracunan pangan. Bakteri patogen masuk ke tubuh inang dan dapat menyebabkan bakteri. Penyakit timbul akibat infeksi yang menghasilkan perubahan fisiologi normal tubuh. Nah, bakteri patogen merupakan penyebab penyakit sering terhubungan dengan bidang penyehatan makanan, seperti diare, muntaber, tifus, dan infeksi saluran pencernaan disebabkan masih tingginya tingkat kontaminasi mikroorganisme pada makanan yang disajikan oleh berbagai penyelenggara makanan. Kontaminasi dapat berasal dari hewan,
produksi peternakan atau penjamah makanan, dan melalui makanan yang berhubungan langsung dengan permukaan meja atau alat pengolah makanan yang telah terkontaminasi selama produksi. Nah, kemudian alat dan bahan yang digunakan yaitu alatnya ada biologi safety cabinet, kemudian cawan petri, garpu, sendok, pisau, tabung reaksi, inkubator, ose, jarum inokulum, panel NID, panel PID, vortex, snaphelometer, depoini, gelas bunda, pipet tetes, dan loop. Kemudian bahan yang digunakan yaitu ada sampel olahan daging sapi direbus dan bumbu, kemudian BHI, Selenia broth, APW, TSA, Salmonella Shigella, XLD, IMB, kemudian MC, kemudian Coromocoles, kemudian MSA, kemudian TCBS, dan ID broth dan antiserum H7. Nah, kemudian berikut adalah prosedur kerjanya. Yang pertama yaitu preparasi dan inokulasi sampel pada medium pengaya. Sampel daging sapi rebus dan dibumbui itu dicacah hingga halus, kemudian diinokulasikan ke medium pengaya BHI, Selentin broths, dan APW secara aseptik. Sampel diinkubasi selama 24 jam dalam suhu 35 derajat Celcius. Kemudian yang kedua yaitu inokulasi pada medium selektif. Sampel daging sapi diinokulasikan ke medium selektif yaitu TSA, SS, XLD, IMB, MC, CR, MSA, TCBS dengan strike plate method. Sampel dari BHI diinokulasikan ke TSA, IMB, MC, CR, dan MSA. Sampel dari Selentin broth diinokulasikan ke medium SS dan XLD saja. Sementara sampel dari APW diinokulasikan ke medium TCBS saja. Sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga yaitu inokulasi bakteri tersangka pada BHI. Koloni bakteri tersangka E. coli pada medium selektif CR, MB, dan MC Salmonella sp. Pada medium selektif SS dan XLD, Streptococcus sp. Pada medium MSA yaitu Bacillus sp. Pada medium TSA dan Vibrio cholerae pada medium TCBS diinokulasikan ke BHI dengan cara diambil menggunakan ose untuk koloni berukuran besar dan digunakan jarum inokulum untuk koloni berukuran kecil secara aseptik pada BSC. Sampel diinkubasi 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian yang keempat yaitu ada uji penegasan pada medium selektif. Isolasi bakteri pada BHI diinokulasikan ke medium selektif dengan strike plate method. Isolasi yang berasal dari MSA diinokulasikan pada MSA. Isolasi yang berasal dari TSA diinokulasikan pada TSA. Isolasi yang berasal dari TCBS diinokulasikan pada TCBS, dan isolat yang berasal dari CR, EMB, MC diinokulasikan pada MC. Sampel diinkubasi 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius.
Kemudian yang kelima yaitu ada uji biokimia. Koloni bakteri tersangka sampel olahan daging sapi pada medium selektif MMC, MSA, TSA, dan TCBS diambil menggunakan OSE secara aseptik dan dimasukkan ke air di broth, lalu di vortex hingga homogen. Sampel di dalam ID broth diukur tingkat kekeruhan menggunakan Nebhelometer, yaitu kekeruhan bersekitar 0,5 hingga 0,6. Setelah mendapatkan tingkat kekeruhan yang sesuai, sampel dituangkan ke panel NID bakteri gram negatif atau panel PID bakteri gram positif dan dimasukkan ke BD Poinik untuk diinkubasi sekaligus diidentifikasi jenis bakteri. BD Poinik mengidentifikasi jenis bakteri secara otomatis dan hasilnya ditampilkan pada layar. Hasil identifikasi yang diperoleh yaitu dicetak. Pada EMB, E. coli memiliki karakteristik koloni berwarna hijau metalik berkilau, CR, agar merupakan medium selektif dan diferensial untuk kultur bakteri koriform termasuk E. coli. Kemudian, tabel pertumbuhan koloni bakteri sampel daging sapi pada medium selektif di bawah ini. Perlu diketahui, bakteri pada EMB memiliki karakteristik koloni berwarna metalik. CR memiliki karakteristik koloni berwarna biru. Dan pada MC memiliki karakteristik koloni berwarna ungu dan berkabut. Kemudian, sedangkan pertumbuhan koloni Staphylococcus sp positif pada daging bumbu dan rebus di medium MSA dengan karakteristik koloni berwarna kuning. Dan pertumbuhan koloni Bacillus sp positif pada daging rebus di medium TSA dengan karakteristik koloni melebar, berwarna putih hingga abu-abu. Pertumbuhan koloni Salmonella sp dan Vibrio cholerae negatif pada semua sampel di medium SS, XLD, dan TCBS. Kemudian, hasil pertumbuhan koloni bakteri yang positif diinokulasikan pada medium BHI untuk pengayaan jumlah koloni bakteri sebelum dilakukan uji penegasan. Kemudian, pertumbuhan koloni bakteri tersangka sampel daging sapi pada uji penegasan adalah E. coli positif pada daging bumbu dan negatif pada daging rebus. Koloni positif ditandai dengan karakteristik koloni berwarna ungu dan berkabut pada medium MC. Pertumbuhan koloni Staphylococcus sp positif pada daging rebus. Kemudian, daging bumbu dengan karakteristik koloni berwarna kuning, sementara pada daging rebus bersifat negatif dan pada medium MSA terjadi perbedaan hasil antara daging rebus ulangan yang pertama dan yang kedua menunjukkan koloni bakteri pada Chan Petri ulangan kedua bukan merupakan Staphylococcus sp. Nah, sehingga hasil pertumbuhan koloninya bersifat negatif. Pertumbuhan koloni Bacillus sp pada medium TSA adalah positif pada daging rebus untuk kedua ulangan dengan karakteristik koloni berwarna putih sampai abu-abu. Selanjutnya, uji biokimia untuk mengidentifikasi jenis bakteri pada sampel daging sapi menggunakan BD Poinik. Sampel daging sapi rebus teridentifikasi mengandung bakteri Staphylococcus cereus, Bacillus thuringiensis, dan Staphylococcus gallinarum. Sementara pada daging sapi bumbu teridentifikasi mengandung bakteri E. coli dan Staphylococcus gallinarum.
Kemudian, tes antisera untuk mengetahui patogenitas E. coli pada sampel daging sapi bumbu. Didapatkan hasil E. coli pada sampel tidak bersifat patogen. Kemudian, berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang kriteria mikrobiologi dalam pangan olahan, batas maksimum cemaran E. coli pada produk olahan daging adalah 10 koloni per gram koloni E. coli pada sampel daging olahan yang melebihi ambang batas yang disyaratkan dapat menyebabkan terjadinya kasus KLB, keracunan pangan di Temanggung. Kontaminasi E. coli pada daging sapi bumbu kemungkinan terjadi saat proses pengolahan makanan, baik dari pejamah makanan, sumber air maupun lingkungan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. KLB keracunan pangan di Temanggung tahun 2018 disebabkan oleh kontaminasi Streptococcus aureus pada sampel daging sapi rebus dan Escherichia coli pada daging sapi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.